Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Puji syukur selalu kita sanjungkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan hidayahnya kita dapat diberi kesempatan untuk melaksanakan mata kuliah aspek hukum zakat dan wakaf untuk kali ini. Salawat serta salam kita ucapkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas hidayahnya kelak semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Anyusina Fahma Yuhta, Ifanur Firdaus, dan juga Navita Sari Herida Susanti, di mana akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan wakaf yang di Indonesia. Nah, untuk materi ini sendiri ada 3 aspek yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada ikrar wakaf, wakif, dan juga harta benda. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ikrar wakaf akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk waktu dan layar kami persilahkan. Pelaksanaan ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nadir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Tata cara pelaksanaan ikrar wakaf yang pertama, pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan penjabat pembuat akte ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. Yang kedua, isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. Yang ketiga, pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan akte ikrar wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Keempat, dalam melaksanakan ikrar seperti yang dimaksud di ayat 1, pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat yang dalam pasal 215 ayat 6 surat-surat sebagai berikut. Yang pertama, tanda bukti pemilikan harta benda. Kedua, jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak. Yang dimaksud surat atau dokumen tertulis yang merupakan selengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan. Selanjutnya, wakif. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakif yaitu pihak yang mewakafkan harta bendanya. Wakif meliputi pertama, perorangan, kedua, organisasi, ketiga, badan hukum. Yang dimaksud dalam perorangan organisasi atau badan hukum adalah perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing, dan atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Selanjutnya, syarat wakif. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, syarat wakif perorangan yaitu pertama, dewasa, kedua, berakal sehat, ketiga, tidak terhalang melakukan penuatan hukum, dan keempat, pemilik sah harta benda wakaf. Syarat wakif organisasi yaitu organisasi tersebut harus memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Syarat wakif badan hukum yaitu badan hukum tersebut harus memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Harta benda wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Benda tidak bergerak meliputi a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. B. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf A. C.
tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. D. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. E. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari A. Hak milik atas tanah baik yang sudah maupun belum terdaftar. B. Hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai di atas tanah negara. C. Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapatkan izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik. D. Hak milik atas satuan rumah susun. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut: surat berharga yang berupa saham, surat utang negara, obligasi pada umumnya, dan atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya ada hak atas kekayaan intelektual yang berupa hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dan atau hak lainnya. Dan selanjutnya ada hak atas benda bergerak lainnya yang berupa hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak atau perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang pertama yaitu wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Hal itu berlaku karena kita berada di negara Indonesia. Misalkan kita berada di luar negeri, apabila kita ingin mewakafkan uang, maka wakaf uang tersebut uangnya harus mata uang dari negara tersebut. Misal, kita berada di negara Malaysia contohnya, berarti uang tersebut harus berupa mata uang Malaysia yaitu ringgit. Begitupun apabila kita berada di negara-negara lain. Yang kedua, dalam hal uang yang dapat diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Yang ketiga, wakif yang akan mewakafkan uang diwajibkan untuk yang pertama, hadir di lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang untuk menyatakan kehendak wakaf uang. Nah, LKSPWU ini atau lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang ini harus lembaga keuangan yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau Bank Indonesia secara tertulis untuk menerima wakaf uang. Untuk contoh dari LKS, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang ini adalah Bank Muamalat dan juga BSI atau Bank Syariah Indonesia. Yang kedua yaitu menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Yang ketiga, menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Yang terakhir yaitu mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf. Dan yang selanjutnya yaitu yang keempat, dalam hal wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga huruf A, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Untuk yang ayat kelima yaitu wakif dapat menyatakan ikrar benda bergerak berupa uang kepada nadhir di hadapan PPAIW. Yang selanjutnya nadhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Nah, untuk kesimpulan dari materi yang kita telah simak tadi, yaitu wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Salah satu unsur wakaf yaitu wakif, harta benda wakaf, dan juga ikrar wakaf. Wakif adalah orang yang mewakafkan harta bendanya, sedangkan ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan tulisan kepada nadhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Sedangkan harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki tahan lama dan manfaat jangka panjang, mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau mungkin kita bisa bahas di pertemuan yang selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.